Apakah berarti pertanyaan berikutnya, apakah berarti ini seakan-akan menciptakan semacam monarki, Dinasti. ya, dinasti, kekuasaan yang turun temurun dari satu ayah, dari ayah kepada anaknya, Nepotisme. ya. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana risalah ini diturunkan. Allah Subhanahu wa taala pernah melakukan hal semacam itu terhadap para nabi kok. Saya kasih contoh misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam nabi, anaknya Nabi Ishak dan Nabi Ismail nabi. Nabi Ishak punya anak Yakub nabi, Yakub punya anak Yusuf nabi. Jadi silsilah para nabi turun temurun ayah ke anak itu bukan suatu hal yang baru. Islam memang menolak monarki. Islam menolak namanya sistem kerajaan. Sistem kerajaan yang dibangun atas dasar hawa nafsu duniawi. Tapi ketika yang memang layak untuk memimpin adalah orang yang anaknya, bagaimana? Sampai kita mau menolak. Bukti bahwasanya sistem monarki itu tidak ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau wafat, imamah tidak jatuh ke tangan putri beliau, tapi jatuh kepada Imam Ali bin Abi Thalib yang bukan dari sulbi beliau. Memang dari satu rumpun Bani Hashim, memang dibesarkan oleh Nabi. Tapi coba dia dilihat, siapa orang yang lebih layak untuk menggantikan Nabi selain Ali bin Abi Thalib? Nah, Imam Ali bin Abi Thalib punya anak laki-laki banyak. Pada saat itu Imam Hasan yang paling tua. Setelah Imam Hasan wafat, syahid, yang paling layak untuk menggantikan siapa? Coba kita lihat sejarahnya dari seluruh anak-anaknya Imam Ali. Adakah yang lebih cocok dari Imam Hussein? Misalnya lagi Imam Kadzim alaihissalam punya anak 35 orang. Kita mau tanya di antara anaknya Imam Kadzim alaihissalam yang mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, adakah orang yang seperti Imam Ali Ar-Ridha yang bisa menandingi Imam Ali Ar-Ridha? Ketika tidak ada, berarti memang ini memang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang kelayakannya. Bukan karena unsur nepotisme. Dan Rasulullah ketika mengenalkan Ahlul Baitnya, mengenalkan memang mereka adalah orang-orang yang paling layak untuk menjadi pemimpin, bukan karena nepotisme. Dan memang Rasulullah sudah mempersiapkan. Kita jangan lupa lahirnya Imam Ali bin Abi Thalib yang kemudian keluar dari Ka'bah digendong oleh Rasulullah, membuka mata pertama kali yang ditatap adalah wajah Rasulullah, besar di pangkuan Rasulullah, dididik oleh Rasulullah. Itu jangan lupa, ini adalah sebuah persiapan besar sehingga menjelma sebagai Ali karena memang dididik oleh Rasulullah dari kecilnya. Ini satu hal yang memang sudah dipersiapkan. Nah, kalau orang yang sudah dididik oleh Rasulullah sedemikian hebatnya, langsung dididik oleh Nabi, kok kita tinggalkan? Dan ini beliau adalah salah satu dari misdaq atau manifestasi sabda Nabi Itrati, salah satu dari Tsaqalain tersebut. Jadi sebenarnya pesan Nabi dalam hadis Tsaqalain itu supaya kita jangan tersesat, kita perlu ada marja'iyah. Kalau umat dibiarkan dengan Al-Quran, maka masing-masing akan menafsirkan Al-Quran dengan pemahamannya sendiri. Saya tidak bicara tentang motif, ya, motif itu urusannya dia dengan Allah. Tapi penafsiran sendiri-sendiri kita lihat ternyata orang bisa menafsirkan satu ayat dengan berbagai macam penafsiran. Saya kasih contoh misalnya, ayat Al-Quran mengatakan begini, As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang laki-laki atau perempuan yang mencuri, hukumannya adalah potong tangan. Ayat Al-Quran jelas, nas. Tidak ada satu muslim pun yang menolak ini, hukum potong tangan untuk pencuri. Yang menjadi pertanyaan, yang dipotong tangan yang sebelah mana? Masing-masing ulama, masing-masing orang memahami dengan cara mereka. Sebagian mengatakan yang namanya tangannya dari ujung pangkal sini, maka kalau ada orang mencuri potong dari sebelah sini. Ada mengatakan enggak, yang namanya tangan itu tempat yang untuk wudhu. Wudhu kita sampai ke siku, berarti potong sampai siku. Sebagian orang mengatakan tangan itu bukan itu, tangan adalah untuk mengambil sesuatu. Ya, potong sebelah sini. Dan itulah yang ketika kita tayamum yang harus kita usap, potong sebelah sini. Sebagian mengatakan tidak, yang wajib dipotong itu dalam 4 jari tangan ini, bukan telapak tangan. Satu ayat Al-Qur'annya jelas, pemahamannya beda-beda. Nah, kalau saat ini kita punya rujukan marja'iyah untuk memahami Al-Qur'an, tidak akan ada perselisihan. Rujuknya kepada satu. Disinilah kita melihat
mujtahid Syiah sepanjang zaman, dan sampai sekarang kita mengenal adanya istilah ijtihad dan mujtahid. Di zaman kita hidup saat ini ada ratusan mujtahid yang hidup, yang menjadi rujukan atau marji' di dalam bermadhab, beribadah, dalam fikih. Saat ini jumlahnya lebih dari 10 orang. Tapi coba dilihat, perbedaan satu marji' dengan marji' yang lain tidak terlalu besar perbedaannya. Ibaratnya seperti perbedaan antara 1 dan 2. Misal, kalau saya mengucurkan ke wajah air, mengucurkan ke wajah untuk wudhu, sekali saya kucurkan dihitung 1 atau belum. Sebagian mengatakan sudah dihitung 1, sebagian mengatakan belum. Hanya ini, tapi semuanya mengatakan harus mengucurkan dan tidak boleh dari bawah ke atas. Perbedaannya sangat tipis. Tidak ada satupun ulama Syiah yang mengatakan sholat boleh dengan sedekap. Tidak ada. Tapi coba dilihat dari mazhab Ahlus Sunnah, yang 4 saja perbedaannya jauh sekali. Karena apa? Kita meyakini bahwasanya dalam mazhab Syiah Imamiyah, khususnya ya Syiah Imamiyah, kita punya marja'iyah dalam agama. Kita punya tempat rujukan. Siapa? Itrah Rasulullah. Sehingga saat menafsirkan Al-Quran, kita rujuk pada itrah, perselisihan kita bisa diminimalisir. Mirip dengan apa yang Rasulullah katakan, yaitu ma in tamassaktum bihima lan tadhillu, enggak akan tersesat. Riwayat yang lain kalau tidak salah, kalian tidak mungkin akan berselisih selagi kalian berpegangan pada keduanya. Berselisih ya. Merujuk kepada satu marja'iyah. Ini penting, dan mungkin ini bisa menjadi penguat apa yang dikatakan oleh Pak Dedi tadi. Memang Rasulullah sedang menjelaskan kepada umatnya pentingnya Ahlul Bait, untuk mengikuti Ahlul Bait. Ahlul Bait bukan hanya untuk dicintai, lalu kita mengatakan kita mencintai Ahlul Bait. Mencintai dalam pemahaman kita adalah dengan cara mengikuti apa yang mereka katakan. Termasuk diantaranya saat menjelaskan tentang hukum-hukum, misalnya fikih atau apa, kita harus mengikuti Ahlul Bait.